Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji dan syukur senantiasa milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia, rahmat, maghfirah serta hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kenikmatan dan kesehatan kepada kita semuanya. Dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, alhamdulillah kita masih gunakan untuk sama-sama hadir dalam majelis ilmu, dalam majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapatkan ini dibarengi dengan amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sebagai uswah, suri tauladan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semuanya keistiqomahan untuk senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah sekalian, sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan yang lalu kita sudah mengkaji Al-Quran surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat ke-10, yang mana dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa kehinaan dan kemuliaan kita tergantung dari intensitas kita dan interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Seperti halnya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mampu menggapai kegemilangan dan kemuliaan, kemenangan baik di hadapan manusia, terlebih lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Hadirin jamaah sekalian, seperti yang telah kita yakini dan kita imani bersama, bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran tidak lain dan tidak bukan sebagai hudan linnas, sebagai hidayah, sebagai petunjuk, sebagai pedoman, sebagai jalan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Al-Quran sebagai hidayah, sebagai petunjuk. Ini Al-Quran juga sebagai solusi dari persoalan yang sedang dihadapi. Akan tetapi Al-Quran itu tidak serta-merta itu menjadi hidayah, menjadi petunjuk, dan menjadi solusi. Al-Quran menjadi hidayah, menjadi solusi bagi mereka, bagi siapa saja yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai pegangan, sebagai acuan dalam hidup mereka. Namun kalau mereka tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai hidayah, maka ingatlah, selamanya Al-Quran tidak akan memberikan petunjuk. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan sore hari ini, setelah kemarin kita mengetahui kegemilangan para sahabat Rasulullah SAW, para umat-umat yang terdahulu, akibat mereka senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, maka
hari ini kita akan melihat apakah kita juga demikian seperti halnya para sahabat Rasulullah, seperti halnya para ulama-ulama kita, para salafus sholih, senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, ataukah justru kita sebaliknya, malah menjadi manusia, menjadi generasi yang mengabaikan dan berpaling Al-Quran. Yang akan kita kaji pada sore hari ini adalah Al-Quran surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasul, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal Qur'an, menjadikan Al-Qur'an mahjura, itu sesuatu yang diacuhkan, yang tidak diacuhkan. Hadirin jamaah sekalian, kalau kita melihat ayat ini menceritakan tentang pengaduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini disebutkan waqala Rasul ya Rabbi. Tentang apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang sikap dan perilaku kaumnya terhadap Al-Quranul Karim. Sikap apa dan perilaku yang seperti apa yang dilakukan oleh kaumnya terhadap Al-Quran ini? Di antaranya adalah mencela Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai lelucon, menjadikan Al-Quran ini, mengatakan bahwa Al-Quran tidak lain hanyalah lelucon saja. Nah, kalau kita melihat sebab pengaduan Rasulullah SAW kepada Allah, ini sebenarnya berkaitan dengan orang-orang musyrik yang tidak mengimani terhadap Al-Quranul Karim. Akan tetapi, meskipun demikian, kalau kita melihat redaksi ayat ini mencakup suatu keumuman. Jadi tidak hanya bagi orang musyrik saja. Mungkin juga ini kalau Rasulullah SAW hadir saat ini, di zaman kita, mungkin hal yang sama akan diadukan kepada Rasulullah SAW terkait dengan umatnya yang mengabaikan Al-Quranul Karim. Jadi meskipun awalnya Rasulullah SAW mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang sikap dan perilaku orang-orang musyrik yang tidak mengimani Al-Quran, tapi sejatinya ayat ini juga berkaitan dengan kita semuanya. Lalu apa yang dimaksud dengan mahjura? Nah, ini Rasulullah SAW yang mengadukan perihal kaumnya yang menjadikan Al-Quran sebagai mahjuron. Mahjuron ini merupakan bentuk maf'ul, bisa berasal dari kata al-hujar, yakni yang bermakna kata-kata keji dan kotor. Maksudnya dulu mereka senantiasa mengucapkan kata-kata yang batil dan keji terhadap Al-Quranul Karim. Misalnya menyebutkan atau menuduh bahwa Al-Quran ini adalah sebagai sihir, sebagai syair, atau hanya dongeng-dongeng orang yang terdahulu. Inilah yang dilakukan mereka, yang mereka ucapkan terhadap Al-Quranul Karim. Kata-kata keji dan kotor. Maka disebut al-hujar. Mahjura juga bisa berasal dari kata al-hajar, yang artinya at-tark, meninggalkan atau mengabaikan dan tidak memperdulikan. Jadi yang dimaksud dengan mahjuron artinya matruk, yang ditinggalkan, diabaikan atau tidak diperdulikan. Nah, kalau kita lihat, maka bentuk-bentuk atau macam-macam mahjuron, orang mengabaikan Al-Quran,
Ini sangat banyak sekali para ulama menyebutkan, maka pada kesempatan ini kita hanya menyebutkan 5 saja bentuk ya mahjurun mengabaikan Al-Qur'an. Yang pertama, tidak mendengarkan, tidak memperhatikan atau tidak mengimani. Nah ini naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita tidak mengimani Al-Qur'anul Karim. Padahal sudah sangat jelas sekali Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa aminu billahi wa rasulihi wa nuril ladzi anzalna." Kita harus senantiasa dan kita harus mengimani Al-Qur'anul Karim. Dan inilah hal yang paling utama, bahwasanya Al-Qur'an adalah kalam Allah Subhanahu wa taala sebagai hidayah, sebagai petunjuk, sebagai pedoman bagi kita semuanya. Yang selanjutnya yang disebut dengan mahjura adalah tidak mengamalkan atau tidak menegakkan apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan. Dan ini juga tentu tidak kita inginkan, ya. Kita tidak mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Ini yang tidak kita harapkan dan yang tidak kita inginkan. Kita tidak mengamalkan Al-Quran. Kalau kita melihat Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang berakhlak Al-Quran. Ketika ditanya oleh para sahabat tentang Rasulullah SAW, Aisyah ditanya oleh para sahabat tentang akhlak Rasulullah SAW, maka Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Maka akhlak Rasulullah adalah akhlak Al-Quran. Kemudian yang ketiga, tidak berhukum dengan Al-Quran, ya, tidak memutuskan suatu perkara di antara manusia dengan Al-Quranul Karim. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ini dengan jelas menyebutkan, mengancam bagi siapa saja yang tidak berhukum dengan Al-Quran, dengan ancaman ya, menjadi orang kafir, menjadi orang zalim, dan menjadi orang yang fasik. Kata Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ayat berikutnya menyebutkan faulaika humuz zalimun. Ayat berikutnya menyebutkan faulaika humul fasikun. Nah, kemudian yang selanjutnya yang disebut dengan mahjura, tidak mentadaburi ya, dan tidak memahami Al-Qur'anul Karim. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa mentadaburi, memahami isi kandungan Al-Qur'anul Karim. Bagaimana kita yang mengamalkan Al-Qur'an kalau kita tidak mentadaburi dan tidak memahami maknanya? Nah, ini yang termasuk kategori mahjura yang keempat. Dan kemudian yang kelima, tidak menjadikannya sebagai obat, sebagai syifa. Dengan jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami menurunkan Al-Qur'an ini sebagai syifa, sebagai obat dan rahmat bagi kita semuanya. Nah, inilah diantara macam atau bentuk mahjur kita mengabaikan Al-Quran, yakni tidak mendengarkan, tidak memperhatikan, tidak mengimani, tidak mengamalkan, tidak menegakkan apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan, tidak berhukum dengan Al-Quran, tidak mentadabur dan tidak mengamalkan, dan tidak menjadikannya sebagai obat. Nah, hadirin jamaah sekalian, selanjutnya ketika kita sudah menyebutkan di antara macam atau bentuk orang yang mengabaikan Al-Quran, mari kita evaluasi diri kita. Apakah kita termasuk orang yang mengabaikan, orang yang berpaling Al-Quran, ataukah kita tidak? Mungkin selama ini kita berasumsi, beranggapan bahwa saya tidak termasuk orang yang mengabaikan atau berpaling dari Al-Quran karena saya rajin membaca Al-Quran, karena saya rajin tilawah Al-Quran. Akan tetapi mari kita evaluasi. Nah, seberapa banyak kita ya, dalam setiap hari ini membaca Al-Quran? Apakah dalam satu hari ini kita 1 kali khatam? Seperti halnya Imam Syafi'i, ini beliau ya 1 kali khatam Al-Quran setiap hari.
ketika memasuki bulan Ramadan, beliau menghatamkan 2 kali Al-Quran sekali. Apakah kita seperti ini? Kalau tidak mampu, apakah kita menghatamkan Al-Quran 10 juz dalam 1 hari? Mungkin ada yang mampu ya. Kalau membaca Al-Quran 10 juz, berarti mampu menghatamkan Al-Quran itu dalam waktu 3 hari. Atau kita hanya mampu membaca Al-Quran 1 hari 5 juz saja. Atau mungkin kita hanya 1 juz atau setengah juz, atau justru kita tidak pernah sama sekali membaca Al-Quranul Karim. Nah, ini tidak perlu dijawab, tapi ini silakan dievaluasi dan direnungkan bersama seberapa banyak sebetulnya kita membaca Al-Quran setiap hari. Nah, kalau kita sudah mengevaluasi ini, maka yang selanjutnya kita evaluasi adalah seberapa banyak kita menghafal Al-Quran. Apakah kita sudah khatam 30 juz? Atau kita pernah hafal 30 juz? Atau hafalan kita mungkin hanya 20 juz? Atau mungkin hanya 10 juz? Atau mungkin 5 juz? Atau hafalan kita hanya 3 juz? Atau mungkin hafalan kita cuma 1 juz? Atau setengah juz? Atau hafalan kita hanya 1 surat saja, ya, selain surah Al-Fatihah mungkin ya? Atau justru kita hafalannya hanya 1 ayat? Atau bahkan kita tidak punya hafalan sama sekali? Nah, tadi setelah kita mengevaluasi ya, seberapa lama atau seberapa banyak kita membaca Al-Quran, nah kita sekarang evaluasi seberapa banyak kita hafal Al-Quran. Dan ini tidak perlu kita jawab, tapi kita renungkan bersama-sama. Nah, setelah itu apa yang kita evaluasi? Setelah tadi kita evaluasi seberapa lama kita membaca, seberapa banyak, kemudian seberapa banyak kita menghafal Al-Quran. Sekarang yang perlu kita evaluasi adalah seberapa paham kita terhadap Al-Quranul Karim. Apakah kita sudah sangat paham Al-Quran 30 juz, ya, mulai dari surah Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas, kita sudah sangat paham betul tanpa melihat Al-Quran, wah ayat ini berkaitan dengan ini, tafsirnya seperti ini, apakah kita seperti itu? Atau mungkin kita hanya sekedar paham, ya. Yang jelas ketika dalam kehidupan sehari-hari, ya kita mengamalkan Al-Quran karena paham Quran, atau kita kurang paham, atau justru kita tidak paham sama sekali. Nah, ini silakan kita evaluasi bersama. Apakah kita sudah sangat paham, atau hanya sekedar paham, atau kurang paham, atau bahkan kita tidak paham sama sekali terhadap Al-Quranul Karim yang kita baca ini. Nah, setelah ini kita evaluasi, nah kita juga evaluasi lagi. Nah, setelah bacaan Quran kita evaluasi, hafalan Quran kita evaluasi, pemahaman Al-Quran kita evaluasi, selanjutnya adalah pengamalan Al-Quran kita juga harus kita evaluasi. Seberapa banyak kita telah mengamalkan Al-Quran? Apakah semua Al-Quran sudah kita amalkan? Dari mulai surah Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas? Atau kita hanya mengamalkan setengahnya saja? Atau mungkin kita hanya mengamalkan 1/4 dari Al-Quran? Atau kita hanya mengamalkan 1 juz saja, mungkin juz 30, atau yang kita amalkan hanya 1 surat, misal Al-Fatihah saja.
Atau saya cukup dengan surat An-Nas saja? Ataukah kita hanya hafal mengamalkan satu ayat? Atau kita bahkan tidak pernah mengamalkan Al-Quranul Karim? Nah, ini yang menjadi bahan renungan dan evaluasi kita semuanya. Lalu apakah cukup ini menjadi bahan evaluasi kita? Ternyata tidak cukup. Setelah bacaan kita evaluasi, hafalan kita evaluasi, pemahaman kita evaluasi, pengamalan kita evaluasi, maka pengajaran Al-Quran juga harus kita evaluasi. Karena setelah mengamalkan itu tentu mengajarkan, ya. Seperti halnya sabda Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Nah, kalau kita ingin menjadi yang terbaik, tentu kita tidak berhenti kepada belajar dan mengamalkan saja. Tapi kita juga harus lanjut kepada mengajarkan Al-Quran. Pernahkah kita mengajarkan Al-Quran? Bagi para mu'alim, para guru mungkin sering. Ya. Bagi sebagian orang mungkin pernah, ya, mengajarkan Al-Fatihah saja, mungkin mengajarkan An-Nas saja, atau kita kadang-kadang, ya, atau kita pernah sama sekali. Nah, ini kita evaluasi semuanya. Apakah kita termasuk orang yang sering mengajarkan Al-Quran, atau kita pernah saja, atau kita kadang-kadang, atau justru kita tidak pernah mengamalkan atau mengajarkan Al-Quranul Karim. Nah, dari 5 ini, maka kita akan mengetahui apakah kita termasuk orang yang berpaling dari Al-Quran, apakah kita termasuk orang yang mengabaikan Al-Quran atau tidak. Mungkin selama ini, ya, asumsi kita, ya, kita hanya tilawah saja, hanya terjemah saja. Ternyata tidak. Untuk berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu minimal ini 5 ini, ya. Kalau maksimalnya lagi, ya, membaca tafsirnya dan sebagainya, tapi minimal yang ini. Kalau ini sudah kita lakukan, ya berarti insya Allah kita terbebas dari kelompok, dari orang yang diadukan, yang dikeluhkan oleh Rasulullah SAW, dan kita terbebas dari orang yang mahjur, yang mengabaikan dan berpaling dari Al-Quran. Nah, maka sekarang kita lihat, ya, seberapa besar sih pengabaian kita terhadap Al-Quran. Jangan-jangan ternyata kita besar sekali, ya, persentasenya mengabaikan Al-Quran. Apakah kita meninggalkan Al-Quran dengan tidak mengimaninya? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau kita tidak meyakini, tidak mengimani Al-Quran, maka ini telah kafir. Maka tentu saja kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari tidak mengimani Al-Quran. Atau mungkin kita terkadang kita mengimaninya, ya, tapi kita tidak mempelajarinya. Mengimani Al-Quran mungkin iya dalam hati kita, saya beriman, dan ini termasuk rukun iman terhadap Al-Quran, tapi kita tidak mempelajarinya. Atau saya termasuk orang yang mempelajarinya tapi tidak membacanya. Atau saya termasuk orang yang membacanya, mempelajarinya, tapi tidak mentadaburinya. Al-Quran kita imani, tapi kita tidak membacanya. Al-Quran kita baca, tapi kita tidak pelajari. Al-Quran kita pelajari, tapi kita tidak mentadaburinya. Oh, saya termasuk orang yang mentadaburi Al-Quran. Saya rajin baca kitab tafsir. Saya sudah khatam. Bahkan, ya, seluruh kitab tafsir telah saya baca, kemudian saya tadaburi isinya, tapi tidak diamalkan.
Apakah kita termasuk orang yang seperti itu? Apakah kita mengetahui maknanya, kemudian kita tidak tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum? Ya, apakah kita mengkajinya, tapi Al-Quran tidak kita jadikan sebagai sarana penyembuhan terhadap berbagai penyakit hati dan tubuh kita? Nah, inilah ya. Mari kita lihat seberapa besar pengabaian kita terhadap Al-Quran. Apakah ini harus kita pelajari semuanya? Ya, kita imani, kita baca, kita pelajari, kita tadabburi, kita amalkan, kita jadikan Al-Quran sebagai sumber hukum, kita jadikan Al-Quran sebagai sumber penyembuhan. Apakah ini harus kita lakukan semuanya? Tentu saja. Sebagai orang yang beriman dan menginginkan kedudukan atau derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua ini harus kita lakukan. Mengapa kita tidak mengapresiasi misalnya orang yang membaca Al-Quran saja? Itu kan dia juga sudah berinteraksi dengan Al-Quran. Mengapa kita tidak mengapresiasi orang yang hanya mentadaburinya saja? Orang yang menghafalkannya saja. Mengapa kita tidak mengapresiasi orang yang hanya mengamalkan Al-Quran misalnya? Ketahuilah, sahabat Al-Quran dimanapun berada, bahwasanya kita sebagai orang yang beriman, dalam berinteraksi dengan Al-Quran, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak boleh minimalis. Kita harus maksimalis. Sampai kapan kita hanya membaca saja? Sampai kapan hanya kita menghafal saja tanpa mentadaburinya? Sampai kapan kita membaca, menghafal, mentadaburi tanpa mengamalkan? Nah, inilah seberapa besar pengabaian kita terhadap Al-Quran. Ya, silakan dievaluasi bersama. Nah, tentu saja tidak perlu kita sebutkan, tapi ini menjadi renungan dalam diri kita untuk meningkatkan agar kita tidak termasuk orang yang mengabaikan, orang yang berpaling dari Al-Quranul Karim. Nah, selama ini kita selalu berasumsi dan beranggapan saya tidak punya banyak waktu, saya sibuk melakukan pekerjaan ini dan itu sehingga lupa tidak membaca, tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Kesibukan dijadikan dari alasan kita tidak mampu berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Nah, ketahuilah bahwasannya kita harus mengubah mindset ini terhadap Al-Quran. Jangan sampai sekali lagi kita mengatakan saya tidak punya waktu, saya terlalu banyak yang harus saya kerjakan sehingga saya lupa membaca Al-Quran. Nah, mindset inilah yang harus kita rubah. Bagaimana seharusnya? Seharusnya kita mengutamakan Al-Quranul Karim daripada pekerjaan kita. Ya, sebagian besar dari kita beranggapan dan berasumsi bahwa pekerjaan adalah kesibukan utama, sehingga lupa berinteraksi dengan Al-Quran. Maka dengan sibuknya mereka terhadap pekerjaan mereka, ini Al-Quran menjadi diabaikan dan dianggap tidak penting. Seharusnya kita harus mengutamakan Al-Quranul Karim. Karena kalau kita melihat dari berbagai hasil penelitian ilmiah, bahwa saraf mata kita, saraf manusia itu jumlahnya sama dengan jumlah huruf dalam Al-Quran. Nah, sehingga dari berbagai penelitian, ini menyimpulkan bahwa siapapun yang sering membaca Al-Quran, maka dia akan dijauhkan dari penyakit mata. Nah, atau penelitian lain menyebutkan gelombang energi yang dihasilkan dari getaran ayat-ayat Al-Quran, ini mampu meningkatkan daya ingat, dan memberikan ketenangan yang sangat luar biasa. Nah, hal inilah yang menjadi kesimpulan akhir dari penelitian-penelitian ilmiah. Lalu apa korelasinya pekerjaan dengan membaca Al-Quranul Karim? Korelasinya adalah ketika kita senantiasa membaca Al-Quranul Karim,
berinteraksi dengan Al-Quran, maka ini akan memberikan pengaruh yang positif terhadap pekerjaan kita. Ketika kita sering membaca Al-Quran, maka insya Allah kita akan kerja dengan penuh konsentrasi. Nah, inilah mindset yang harus kita rubah. Jangan sampai kita berpikiran dan berasumsi bahwa kesibukan kita itu melupakan terhadap Al-Quranul Karim. Justru dengan kita membaca Al-Quranul Karim, ini terdapat keberkahan-keberkahan dan kebermanfaatan-kebermanfaatan yang justru akan membantu kesibukan kita. Jadi jangan dibalik. Kita sibuk dengan pekerjaan lupa Al-Quran, harusnya kita sibuk dengan Al-Quran, maka pekerjaan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin jamaah sekalian, apa bahaya dari kita berpaling dari Al-Quran? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Thaha ayat 124, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit dan akan kami bangkitkan ia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku an dzikri, ini para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan dzikir di sini adalah Al-Quran, maka akan mengandung beberapa konsekuensi ketika kita berpaling dan mengabaikan Al-Quranul Karim. Yang pertama, kita akan diberikan penghidupan yang sempit. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan penghidupan yang sempit. Apakah ini kehidupan di dunia ataupun di akhirat? Ini harus kita evaluasi. Kalau selama ini kita merasakan kehidupan yang serba susah, serba sempit, serba sulit, ini mungkin salah satu di antaranya kita lupa terhadap Al-Quranul Karim. Nah, yang kedua, dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya, dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ini para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan masalah kebutaan ini. Apakah yang dimaksud ini buta penglihatan atau buta hati? Para ulama ada yang berpendapat bahwa nanti di hari kiamat yang dibutakan hanyalah mata hatinya saja. Ada juga yang berpendapat yang dibutakan adalah penglihatannya. Tentu saja mau yang dibutakan itu mata penglihatan ataupun mata hati, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak dibutakan di hari kiamat nanti. Di dunia saja, dalam keadaan tidak melihat atau dalam keadaan gelap, ya, mungkin mata kita buta, ini serba menyulitkan kita. Apalagi nanti kita dibutakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhir. Bahkan dibutakannya mungkin bukan hanya buta penglihatan, tapi juga dibutakan mata hati kita. Tentu ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijauhkan dari kebutaan di akhirat nanti. Nah, kemudian hidupnya akan tersesat. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, fikum amrain lan tadilu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabi. Aku meninggalkan dua perkara. Kalau kita berpegang teguh kepada kedua ini, ya, yaitu apa? Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka selamanya tidak akan tersesat. Dalam hidup ini kan kita perlu arahan, perlu pedoman, ya. Kalau kita tidak mempunyai arahan dan pedoman yang jelas, atau kita justru sudah ada pedomannya tapi tidak kita pakai, maka senantiasa hidup kita tidak akan terarah dan hidup kita akan senantiasa tersesat. Dan yang terakhir, akibat dari kita berpaling dan mengabaikan Al-Quran adalah kita mendapatkan kehidupan yang merugi, sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina atainahumul kitaba yaslunahu haqqa tilawati
Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang yakfur bihi, kufur terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika humul khasirun. Nah, hadirin jamaah sekalian, dari pemaparan awal sampai akhir tadi, ya, ini menjadi renungan dan evaluasi bagi kita semuanya. Apakah kita termasuk orang yang berpaling dan mengabaikan Al-Quran, seperti halnya yang dikeluhkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang diadukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataukah justru kita yang mengambil dan menjadikan Al-Quran ini sebagai hidayah, sebagai pedoman, dengan senantiasa kita berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya, menghafalkan, mengamalkan, mentadaburi, dan mengajarkan Al-Quranul Karim, sehingga kita tidak termasuk orang yang mengabaikan dan berpaling dari Al-Quranul Karim. Nah, hadirin jamaah sekalian, ini mumpung kita masih pada bulan Ramadan, dan ini kita sudah memasuki Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, maka tentu saja kita harus meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quranul Karim, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini ya, kita ada dalam situasi wabah COVID-19. Ini ada hikmah yang bisa kita ambil. Kalau dari saya pribadi, dengan adanya COVID-19 ini, kita ya diperintahkan dari pemerintah ataupun dari ulama-ulama kita untuk tinggal di rumah. Nah, ini menurut saya ini dijadikan momentum sebagai kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, karena kita tidak disibukkan aktivitas yang lainnya. Ketika ada wabah ini, maka aktivitas dan ruang gerak kita di luar rumah dibatas, maka kita manfaatkan aktivitas di dalam rumah atau di rumah saja dengan berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, sehingga kita terhindar dan terbebas, tidak termasuk golongan orang yang mengabaikan dan berpaling dari Al-Quranul Karim. Nah, orang yang mengabaikan dan berpaling dari Al-Quran diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan penghidupan yang sempit, dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta, hidupnya akan tersesat dan hidupnya akan berada dalam kerugian. Hadirin jamaah sekalian, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi diri saya dan terutama khususnya bagi diri saya, umumnya bagi kita semuanya. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini kita terhindar dari kelompok orang yang mengabaikan dan berpaling dari Al-Quranul Karim. Mungkin dari saya cukup sekian. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Alhamdulillah, jika ada pertanyaan silahkan bisa melalui chat ataupun bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Alhamdulillah Ustaz, ada pertanyaan. Ya. Kalau membaca tapi tidak mentadabburi Al-Quran, itu sama saja berpaling. Baik. Nah, berkaitan dengan ini, seperti yang telah tadi kita sampaikan, bahwa dalam berinteraksi dengan Al-Quran, kita sebagai seorang muslim tentu saja tidak cukup bagi kita hanya sebatas membaca saja. Apakah itu termasuk berpaling atau tidak?
mungkin ini silakan menjadi renungan masing-masing. Karena kalau kita membaca tetapi kita tidak mentadaburinya, maka kita tidak mungkin mampu mengamalkan Al-Qur'anul Karim karena kita tidak paham terhadap Al-Qur'an. Jadi yang tadi antara membaca kemudian menghafal, memahami dan mentadaburi, mengamalkan dan mengajarkan, sebetulnya itu sudah satu paket. Apalagi kalau Ustadz itu ada 9T ya, sangat banyak sekali. Dan itu bukan pilihan, tapi rangkaian-rangkaian atau runtutan-runtutan yang harus kita lakukan. Karena apa? Karena kita sebagai orang beriman, tentu ya iman kita tidak hanya iman yang minimalis, tapi harus maksimalis. Nah, oleh karena itu, serangkaian yang tadi itu harus kita lakukan. Apakah itu termasuk atau berpaling atau tidak? Nah, ini kalau dijawab ekstrim begitu ya, ya menurut saya itu termasuk dari berpaling dan mengabaikan, karena tidak cukup bagi kita membaca saja. Mari kita lihat para sahabat Rasulullah SAW, bahkan mereka itu membaca, menghafal, memahami itu 10 ayat 10 ayat.